Ambo Viaguci Buya Ambo Channel Pademangan Avianews. Saudaraku sahabatku, apa kabar? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Jumpa lagi bersama kami Unibul Ambo edisi sosialisasi penonaktifan dan pengaktifan kembali nomor induk kependudukan NIK yang akan disampaikan oleh Kasatpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Pademangan Barat. Sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bergiliran di wilayah Kelurahan Pademangan Barat yang terdiri dari 16 RW. Saat ini, sosialisasi berlangsung di kantor EHO 001 Jalan Satria 4 Pademangan Barat, Jakarta Utara. Atas undangan Lurah Pademangan Sugiharjo Timbo. Saudaraku sahabatku, ayo ikuti liputan kami ini. Selamat mendengarkan dan menonton Ambo Viaguci Buya Ambo Channel Pademangan Avianews. Ilahi Tuhan yang Maha, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya siang ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat tanpa transaksi apapun dalam acara sosialisasi penonaktifan KTP atau NIK yang kali ini jatuh pada hari Kamis. Acara pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan rencana kita, dan pada sore hari ini kami selaku pengurus Buya menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan ataupun daftar lagi, kan ada pendaftaran juga, dan juga untuk mengaktifkan juga KTP yang mungkin sudah di luar daerah. Yang DKI khususnya DKI ya. Nah, untuk kita juga mendengar. Nanti hadir ya, nanti malam latihan. Besok ada Bu Wali ya. Sampai kurang tahu hadir ya nanti malam. Dari BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu mungkin cara kami untuk lebih bersilaturahmi atau mendekatkan kepada para pengurus, baik itu di RW, RK maupun dari RT dan semuanya yang menjadi rekan atau rekan kami sebagai pembantu lurah. Jadi misalkan kalau ada warga Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi, sekarang kita bisa lebih dekat, lebih dapat berdiskusi. Karena juga pada hari ini juga kami akan coba melaksanakan ada pelayanan langsung dari Dukcapil, yaitu pelayanan IKD, pendaftaran melalui aplikasi. Jadi di momen yang baik ini kami coba untuk lebih dekat diri kepada warga. Jadi ini melanjutkan Bapak Ibu, melanjutkan dari program kami yang kemarin kami di Petra, pengaktifan dan pengaktifan ini kembali. Jadi ini akan dilanjutkan per RW. Jadi RW 1 sampai RW 16 kami akan datang berkunjung. Nah, terutamanya untuk pengaktifan dan pengaktifan NIK. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar atau selinting mendengar masalah pengaktifan dan pengaktifan NIK ini. Maksud dan tujuannya nanti akan dijelaskan secara lebih rinci dari Kasatpelnya Pak Westin. Nanti agar Bapak Ibu RT ini yang lebih tahu warga yang ada di wilayah bagaimana sih, apakah benar warga tersebut masih bertempat tinggal atau tidak di RT tersebut. Itu. Nah, nanti setelah itu mungkin pasti ada keterkaitannya dengan pajak. Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang dari Korlap dari RW 1 yang hadir kemarin, kami sudah menyampaikan cara pengisian. Nah, kebetulan yang kemarin disampaikan ke kami itu yang kami teruskan kepada Korlap Darwis itu adalah pendataan dari NIK MOP. Nah, itu juga akan jauh berbeda karena kita pengen tahu apakah warga tersebut masih ada atau tidak di RT Bapak Ibu masing-masing. Karena sebagai contoh Bapak Ibu, kemarin ada ceritanya di
untuk pajak kendaraan bermotor. Ternyata setelah dicek, kami cek, Pak RT-nya sampaikan Pak, ini warga ini tidak ada tinggal di sini. Kenapa? Ya, dia cuma numpang KTP. Sedangkan yang ditumpangin itu dia dipakai sebagai yang mempunyai mobil. Mobilnya lumayan Pak, mobil Pajero. Sedangkan warganya tidak sama sekali mempunyai mobil. Terus saya tanya, Pak, Bapak orang ini bekerja di salah satu perusahaan atau di perusahaan yang punya ini? Enggak Pak, dia nggak bekerja di situ. Jadi ada orang yang datang ke sini cuma numpang KTP, buatin KTP, terus dia membeli mobil barang motor di DKI Jakarta. Nah, semuanya itu bakal terkaitan, termasuk nanti dari Dukcapil. Jadi Bapak Ibu yang ada di wilayah, kami mohon bantuannya. Ini masih tahap sosialisasi penaktifan ini. Jadi nanti akan berkesinambungan ke pajaknya. Ketika sudah tidak diaktifkan lagi, nanti tagihan itu tidak akan sampai ke Bapak Ibu lagi, karena Bapak Ibu lah penanggung jawab di wilayah masing-masing. Seperti itu secara sekilas. Kemudian ini untuk BPJS Ketenagakerjaan kami sampaikan bahwa sudah selesai semua hubungan Bapak ya untuk di RW 1. Nah, ini adalah perlindungan diri buat Bapak Ibu sebagai pengurus RW, pengurus RT, Dawis juga Dawis Jumatik. Terima kasih sudah bergabung di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin nanti ada yang disampaikan dari BPJS Ketenagakerjaan tentang pegawai rentan. Pegawai rentan itu bisa dari ART, security, ataupun nanti di tahap dari pedagang. Jadi ada perlindungan secara masif kepada warga-warga yang rentan ini. Ayo kita ikut BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun itu mungkin ada sedikit manfaatnya. Nah, manfaatnya itu akan dijelaskan oleh BPJS. Tolong disampaikanlah kepada warga-warga kita yang ada di wilayah, jangan sampai nanti tidak ada terjadi kecelakaan kerja ataupun segala macamnya, mereka tidak dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kami juga coba mensosialisasikan ataupun nanti apabila perlu tahap jemput bola ke beberapa lokasi, baik itu dari usaha rumahan, nanti BPJS pun akan siap turun ke lapangan. Yang penting nanti Bapak Ibu silakan tunjukkan ada di mana tempat usahanya. Nanti kita coba melakukan sosialisasi atau jemput bola ke warga tersebut. Kebetulan juga di sini ada Pak Dedi, Pak RK sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bisa membantu nanti bantu BPJS agar program BPJS ini dapat tepat sasaran kepada warga-warga yang rentan. Mungkin itu yang akan saya sampaikan, tidak banyak lebar. Jadi fokusnya nanti ke masing-masing narasumber, mudah-mudahan dapat disimak. Dan ini ada kita diskusi Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang-kurang yang perlu ditanyakan, silakan. Kebetulan teman-teman kami ini warga mitra kami lebih paham dengan apa yang nanti Bapak Ibu tanyakan. Terima kasih dan atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, dan juga pajak itu kehadiran kami di sini untuk selalu bersedia untuk mensosialisasikan apapun yang terjadi, dinamika dan kebutuhan yang telah diprogramkan oleh pemerintah ataupun dari stakeholder yang berkaitan. Saya di sini, nama saya Wesley Abdul, saya Kasabel Kelurahan Panama Barat. Saya juga sudah beberapa kali ya di tempat ini hadir untuk mensosialisasikan terkait tentang perkembangan yang ada di bagian saya Dukcapil, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Dan yang ini yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, karena di Dukcapil ini kita mengerjakan data warga dari mulai lahir sampai kawin, sampai meninggal, sampai mati, dan itu sudah kami selalu informasikan. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah kita hadir juga di RT tempoh hari untuk mensosialisasikan ini. Makanya untuk hari ini kita sebenarnya untuk fokus di untuk pengaktifan user kembali, karena di zaman dulu kita sempat memasukkan user, namun itu sudah ada perubahan juga ya setelah pemilihan
pergantian RT RW. Nah, nanti kita akan meminta kembali, saya mohon kepada Bapak Ketua RT nanti untuk memberi usernya kembali siapa-siapa yang Ketua RT yang akan dinonaktifkan, karena kita sangat berkaitan erat selalu itu dengan RT sebenarnya. Apalagi nanti program penonaktifan ini dan penonaktifan kembali ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita dari BPJS maupun dari pajak, itu memang sebenarnya dan sebetulnya itu sangat berkaitan, semua berkaitan dengan Dukcapil. Segala bentuk dokumen administrasi yang dimiliki warga itu sangat berkaitan dan itu dasarnya adalah Dukcapil. Nah, tanpa data nih, apa data KTP, KK atau akte, semuanya itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, seperti contoh yang diutarakan oleh ibu yang dari pajak tadi, itu misalnya yang masih turun data pajaknya di wilayah, kemungkinan dengan keterkaitan penonaktifan ini akan bisa kita ajukan, kita mohonkan dari melalui Pak RT-nya, dimohonkan untuk dinonaktifkan. Maka itu suatu saat tidak akan muncul lagi karena sudah nonaktif. Karena itu keterkaitannya berhubungan atau terintegrasi dengan stakeholder yang ada atau instansi-instansi yang lain. Nah, untuk penonaktifan ini sebenarnya sudah tidak asing lagi, sudah sering digembar-gemborkan di media sosial, sudah sering kita informasikan juga, bahkan si warga sendiri sudah banyak yang berdatangan ke kelurahan untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi ini. Ada apa sih Pak dengan penonaktifan ini? Nah, saya dapat kategori enggak? Ya, lalu kita memberi jawaban bahwa kita sebutkan di situ, kita utarakan bahwa kalau Bapak tidak tinggal di wilayah situ, silakan bikin surat pindah. Nah, tapi kalau memang masih tinggal di sana, silakan berkoordinasi dengan RT-nya. Nah, selama ini kan semenjak pengantar RT itu dihapus pemerintah pusat atau melalui Perpres itu, disitulah banyak warga yang langsung gol gitu, tanpa hambatan lagi, tanpa pemantauan dari bapak-bapak ketua RT atau program di wilayah. Lalu kemudian dengan banyaknya kebocoran data ini yang sesuka hati, kemungkinan yaitu merusak data-data, misalnya dia dari data sosial, dari data-data yang lain, itu sangat bertentangan karena datanya di sini, yang KTP-nya di sini aktif, tapi menerima bantuan di wilayah lain, atau bisa jadi dapat dua ya, kita kurang tahu kalau soal itu. Yang pasti itu tidak benar gitu. Untuk kalau kita tidak sesuai dengan kondisi di. Nah, sebaiknya dengan program ini sudah ada, semua aturannya sudah ada, jadi Bapak Ketua RT tidak usah perlu khawatir, karena itu berkali-kali saya sampaikan. Nah, udah ada SKKIS-nya, ada sama dari sekdanya juga sudah diperintahkan untuk memulai. Ini memang masih dalam tahap sekarang ini masih dalam tahap untuk mensosialisasikan, supaya ini sangat perlu ini mensosialisasikan ini. Makanya dengan ini nanti waktu kesempatan ini kita akan intens terus untuk masalah penonaktifan ini. Saya sendiri di kelurahan juga tugas di Ancol juga, jadi sangat banyak kesibukan. Oleh karena itu kita minta untuk diadakan agak sore hari. Nah, di sana juga berbenturan, sebenarnya saya sosialisasi Pak di Ancol Pak, cuma saya memilih di sini aja karena takutnya kalau dua sekaligus bersama waktunya tidak bisa. Nah, itu nanti kita memulai. Saya rasa ya udah rata-rata para pengurus wilayah sudah tahu ya tentang penonaktifan ini ya. Kalau memang tidak tahu, nanti kita intens, atau di luar rapat ini kan sudah banyak waktu ya, luar rapat ini atau sembari iseng menanyakannya apa seperti ngopi atau apa, bisa juga tidak apa-apa. Nanti
Nanti kita perkembangkan karena ini masih tahap sosialisasi Pak. Tahap sosialisasi sampai November sebenarnya waktu yang diberikan. Tapi bila sudah ada calon-calon yang mau dinonaktifkan, data-data warga kita yang mau dinonaktifkan sudah boleh diinput dulu terlebih dahulu atau dicatat dulu dalam catatan RT. Nanti bila sudah banyak nanti bisa diajukan ke kita. Baru nanti setelah saya dapat sinyal dari kepala dinas ataupun dari sudin kita untuk memberi formulir ini untuk penonaktifan ini akan saya berikan nanti. Di situ saya berikan. Nah kalau saya beri sekarang kan atau juga kita masih disuruh untuk sosialisasi. Nah takutnya saya salah bekerja nanti, takutnya karena teguran atau seperti apa. Nah ini kedepannya kan yang zaman dulu tuh rencana ini mau dilakukan di bulan 7 sebenarnya Pak Ibu, penonaktifan ini eksekusinya. Cuma ada kuali rapat di KPU dan apa tuh dengan partai lah, dengan dinas ucapnya juga yang mengusulkan untuk ditunda dulu sampai pemilu selesai. Padahal justru pada saat pemilu ini kita sasar nih supaya warga kita jangan ada yang golput nih, karena kita rapikan sebelum pemilu harusnya. Cuma ya karena sudah dikomplain oleh mungkin dari pihak lainnya, akhirnya jadinya setelah pemilu. Tapi nggak apa-apa, justru karena banyak waktu kita banyak sosialisasi, karena ini kan program pertama yang dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Dukcapil untuk penonaktifan ini. Nanti kita sembari kayak saya kan saya utarakan tadi banyak warga yang menanyakan penonaktifan ini. Ya silakan lapor RT-nya. Kalau memang Bapak tinggal di Bekasi atau di Bogor ya tinggal kasih tahu Pak RT-nya, lapor. Kalau memang Bapak masih mau memiliki KTP DKI dan ada syarat apa dulu, nanti komunikasikan dengan RT, lalu kemudian RT-nya nanti koordinasi ke kita juga supaya ini jelas warga ini. Jangan hanya numpang KTP di sini, tapi tinggalnya entah di mana kita tahu. Nah itu bahaya dan banyak yang kita kurang tahu. Apakah dia kriminal atau apa kan kita kurang tahu. Nah oleh sebab itu dengan program ini sebenarnya sangat bagus dan sangat membuat RT juga punya power kalau menurut saya. Karena kan si warga yang tadinya udah jalan lapor 1 kali 24 jam itu dan di sini saatnya. Karena kan awas kalau nggak kenal RT-nya ya ini jadi bahan pertanyaan ini akan menjadi calon-calon penonaktifan nih nanti. Misalnya RT nggak tahu nih warganya ini siapa ya, tinggalnya di mana, tapi masih punya KTP, ketahuan Bapak KTP-nya masih di sini, gitu. Atau data-data lama yang dipunyai oleh RT, tapi datanya dipegang oleh Pak RT, tapi orangnya nggak tahu di mana. Nah ini bisa jadi calon penonaktifan Pak. Itu tergantung karena di sini tugas yang diberikan pemerintah ini kan diberikan kepada Dukcapil, RT dan Lurah. Nanti ada formulirnya untuk pemegang rumah juga kan kadang-kadang digunakan alamatnya dia sendiri. Misalnya ibu digunakan alamat oleh seseorang bernama A, digunakan alamat ibu untuk meminjam pinjol, misalnya mengambil mobil, mengambil apa aja tuh yang berkaitan dengan utang piutang, alamat ibu. Tahu ada kolektor yang datang atau ada penagih yang datang ke bapak ibu, padahal ibu nggak tahu itu siapa. Itu ini untuk antisipasi penyalahgunaan alamat tidak pribadi. Nah seperti itu salah satu contohnya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita sampaikan nanti, cuma nanti lebih baik kita bersifat diskusi aja. Kita juga sama-sama apa sih yang di wilayah itu kan biar kita tahu juga, nanti kita bisa usulkan karena kita sangat rentan ini. Kalau kita ini digunakan untuk apa aja, BPJS nggak bisa kerja kok, bank nggak bisa kerja tanpa menggunakan kita. Bikin STNK, bikin semua itu harus punya KTP, KK, akte, dan semua harus diurus. Nah kadang-kadang warga kita kan
begitu datang langsung keluar ini sulit ini, padahal datanya tidak lengkap, tidak sesuai prosedur. Ya, itu kan udah ditentukan aturan yang ada. Kalau tidak ada ya memang tidak bisa. Nah, solusinya apa? Nah, itu makanya karena itu ketika ada peristiwa perubahan di satu keluarga atau keluarganya pergi menikah atau pindah, langsung dipindahkan, atau menikah langsung dipisahkan untuk menikah dengan suaminya atau istrinya, atau meninggal atau lahir langsung dibuatkan. Jangan ditunggu nanti itu jadi bumerang di kemudian hari, takutnya datanya berubah, takutnya aturan berubah juga. Nah, disitulah kita harus harus perhatian untuk data-data peristiwa kependudukan ini. Itu sangat penting karena itu nomor satu, karena itu yang ibu bapak gunakan untuk keamanan, ya kan, yang ditanya ketika. Nah, sebenarnya bapak ibu juga hari ini kita, kalau memang bapak ibu belum memiliki identitas kependudukan digital, nanti kita aktifkan juga sekaligus mengaktifkan user. Nanti saya minta tolong pada Pak Ibu ya, supaya ditulisnya nama-nama Pak RT-nya, lalu nomor handphonenya, kemudian alamat emailnya, nanti kita masukkan ke data warga. Karena untuk pengusulan penonaktifan ini saya harus mengikut, sebenarnya itu data warga itu udah milik RT, bisa diakses dari www.datawarga.jakarta.id. nanti bisa diakses, nanti kita kasih juga untuk linknya. Sebenarnya di Google aja sudah ada, dulu sudah kita pernah ini buatkan juga, cuman ini kemudian karena ada penonaktifan ini memang kita harus masukkan di situ supaya tertata rapi nanti. Lalu data-data warga yang menyusul ke penonaktifan itu bisa di situ RT RW-nya juga memilih bahwa si warga ini tidak tinggal di sini, tidak diketahui. Nah, itu calon-calon akan kita monitor oleh Sudin, nanti calon-calon monitor bahwa ini nanti di flag itu bisa. Jadi saya rasa itu ya, nanti kita coba dengan diskusi, kalau ada yang mau dipertanyakan boleh nanti supaya mempersingkat pembahasan kita ini. Yang pastinya intinya nanti kalau kita kan, sekali lagi saya informasikan ya, penonaktifan ini akan dimulai nanti di Maret Pak, eksekusinya langsung penonaktifan, tapi kita sosialisasinya sampai November. Itu sesuai yang kemarin terakhir Kepala Dinas Dukcapil kita Pak Budi Awaludin menginformasikan di yang saya share di grup RW apa tuh pembahasan penonaktifan ini. Nanti beliau mengatakan sampai November supaya diperpanjang. Nanti setelah November kita langsung udah pengajuan tuh, udah bisa tuh, nanti kita kasih formnya untuk Pak RT supaya diusulkan siapa-siapa yang calon-calon dinonaktifkan. Nanti diberikan ke kita, nanti tanda tangan Pak RT, kemudian tanda tangan Pak RW, lalu tanda tangan lurah. Kalau sudah komplit, berkasnya lengkap, nanti akan kita masukkan ke data warga, lalu kita usulkan ke Sudin. Sudinlah yang menonaktifkan nanti data warga kita yang diajukan. Kira-kira seperti itu ya untuk saat ini ya. Nanti kita lanjut dengan pembahasan diskusi. Terima kasih. Hello Mohan and Durdiri. Ambo Figachebwa. Ambo Channel. Padamanganafia News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa. Ambo Afia Ucibuya, Ambo Channel Pademangan FM News. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya, karena apa? Subscribe itu penting, bisa mendukung channelnya Ambo Afia Ucibuya. Siap.